Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kepada kita nikmat dan karunia-karunia-Nya. Kita semua diberikan kesehatan. Kita semua diberikan perlindungan dan penjagaan. Kita semua diberikan orang tua yang senantiasa mendoakan kita. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan berbagai macam dan karunia-Nya, yang kadang-kadang nikmat dan karunia itu seringkali dilupakan dan dilalaikan oleh kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menjadikan keluarga kita, menjadikan sahabat-sahabat kita, menjadikan tetangga kita orang-orang yang senantiasa mensyukuri seluruh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan karunia kepada kita. Kalau Jumat yang lalu kita mengerjakan sholat Jumat di rumah. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan seperti ini, maka ini merupakan satu karunia Allah Subhanahu wa taala di tengah ujian, kepahitan, di tengah pandemi yang luar biasa dahsyat. Tidak hanya di ibu kota, tetapi hampir ke penjuru pelosok negeri kita yang kita cintai ini. Virus terus bermutasi, Masya Allah. Para ahli kesehatan, medis juga menyebutkan, mengingatkan kita. Hari ini mutasi sudah terjadi. Disebutkan dengan Delta Plus, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, pandangan pribadi saya, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kepahitan dan pandemi seperti ini merupakan sebuah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, di tengah kepahitan, di tengah pandemi yang masih mendera negeri kita yang kita cintai ini, saya ingin menyampaikan 4 minimal nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita. 4 nasihat itu adalah, di tengah kepahitan seperti ini, maka hendaklah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kepahitan, musibah, pandemi seperti ini sesungguhnya disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita.
Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan bahwa musibah yang terjadi yang menimpa manusia sesungguhnya disebabkan oleh dosa dan kesalahan manusia yang telah lalu. Oleh karena itu di tengah kepahitan dan pandemi seperti ini, maka hendaklah banyak-banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sudah ada contoh-contoh kepada kita orang-orang terdahulu? Sebutlah misalnya seperti Imam Hasanul Basri. Ketika Imam Hasanul Basri didatangi oleh orang yang mengeluhkan karena kemarau yang tinggi, maka Imam Hasanul Basri menyebutkan, hendaklah engkau beristighfar. Ketika ada orang yang datang kepadanya menyampaikan keluh kesah kesulitan ekonominya, maka Imam Hasanul Basri menyebutkan, hendaklah engkau banyak beristighfar. Ketika datang lagi seseorang yang mengadukan dirinya belum punya anak, maka Imam Hasanul Basri kemudian menjawab, hendaklah engkau banyak beristighfar. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa wahai Imam, ketika engkau bertanya pertama, kedua, ketiga, engkau jawaban sama, hendaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasanul Basri kemudian mengutip kisah Nabi Nuh yang menyuruh kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kepada kaumnya, kepada umatnya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita beristighfar tidak hanya saat setelah kita melakukan sholat. Ketika kita berjalan, berkendaraan, beraktivitas, melakukan berbagai, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa manfaatnya sungguh banyak. Di antara manfaat itu adalah mendatangkan kesucian dan kebersihan hati. Kedua, mendapatkan kesucian dari dosa dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, menjadi sebab diberikannya nikmat kepada seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang akan diberikan kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di tengah kepahitan seperti ini, maka yang kedua adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekatkan diri kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakarub, memohon ampun, senantiasa melakukan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib, senantiasa kita jaga, juga dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalau kemarin-kemarin sholat wajib tinggal, sekarang hari ini kita mulai belajar untuk melengkapi, menambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya akan mendatangkan rahmat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka hamba itu dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tengah kepahitan seperti ini, hendaklah kita banyak lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak beramal soleh. Banyak melakukan amal-amal kebajikan. Apakah dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan nasihat kita. Banyak kita melakukan amal-amal soleh dan amal-amal kebajikan. Bahkan kata ulama, amal kebajikan yang paling utama adalah saat kita dikaruniai bapak dan ibu kita. Ketika kita masih diberikan karunia ibu atau bapak kita, maka amal soleh yang terbaik adalah yang kita persembahkan, kita taat, kita berbakti kepadanya. Terkadang banyak ujian,
Terkadang ketika orang tua kita sudah sepuh, sudah rewel, seringkali timbul kekesalan. Saat itu merupakan karunia Allah, pintu surga di hadapan kita. Pintu surga, keberkahan, karunia, bahkan doa kedua orang tua kita yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang mustajabah yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan derajat hasan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala." Sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang sudah terjadi. Wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Begitu juga doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang belum terjadi. Kata para ulama, maknanya adalah dengan doa itu seorang hamba bisa terhalangi dari kepahitan, musibah, dan semisalnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Tirmidzi, Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara faedah seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayyasrifa anhu minas su'i mithlah. Allah akan halangi, Allah akan jauhkan dari kesulitan, kepahitan, dan semisalnya. Oleh karena itu, di tengah ujian pandemi seperti ini, banyak kita memohon kepada Allah, karena Allah zat yang maha pelindung dan maha penjaga. Virus ini sesungguhnya adalah hamba Allah, makhluk Allah. Allah yang kuasa untuk mencegah dan mengangkatnya. Kalau kita renungkan hari-hari, bulan-bulan masa ini, ketika kita Allah lindungi dari COVID-19, sesungguhnya itu merupakan satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain kita menjaga prokes, menjaga protokol kesehatan, tetapi juga kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita. Tatkala kita selesai melakukan sholat 5 waktu, tatkala kita sujud atau di keheningan malam, kita memohon kepada Allah, karena Allah adalah zat yang bisa menghalangi, mengangkat pandemi ini. Kita melihat banyak saudara-saudara kita di keluarga kita, kadang Allah jaga kita, tetapi terkadang kakak kita yang kena. Kadang kita menjaga kita dan istri kita, ba'dallah Allah uji anak kita yang kena. Yang hari ini Masya Allah luar biasa. Tidak hanya, mohon maaf, orang yang sudah divaksin 2 kali. Kami, teman-teman kami sudah divaksin, tetapi ba'dallah Allah uji mereka dengan COVID-19, satu keluarga. Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu, kita banyak memohon kepada Allah, memohon, meminta perlindungan kepada Allah dan penjagaan dari wabah seperti ini. Luar biasa dahsyat. Kita di lingkungan kita setiap hari terdengar penyampaian orang yang meninggal. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan satu senjatanya orang-orang mukmin. Bahkan ulama menyebutkan doa adalah ibadah dan semulia-mulianya ibadah. Ad-du'a khula ibadah. Doa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Doa adalah kunci kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan, mendatangkan manfaat, menolak berbagai musibah, bencana, petaka, kepahitan, pandemi, selama doa itu dimohonkan
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa merutinkan doanya sebagaimana Abdullah bin Umar menyampaikan kepada kita. Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa Nabi biasa mengulang-ulang doa, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhir. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah. Al-afiyah kata ulama maknanya adalah keselamatan. Jadi Nabi memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka afwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan. Kata ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, al-afiyah itu maknanya banyak, ada 3, di dunia dan di akhirat. Di antara maknanya adalah Allah selamatkan dari musibah, bencana dan mara bahaya. Kalau di akhirat, maka Allah akan hindarkan dari azab akhirat. Allah akan ringankan timbangan mizan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 4 hal tadi kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita ajarkan kepada anak dan keluarga kita. Kita banyak-banyak beristighfar, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beramal soleh dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini dari negeri kita yang kita cintai ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi man yati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini saya mengajak diri saya dan semua yang hadir untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai dari musibah, bencana dan dari COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah wa aqimus shalah.